Hati-hati, ada orang yang diam-diam iri dan benci sama kamu. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, temanku dan sahabatku. Terima kasih masih setia di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas general reading. Hati-hati, ada orang yang benci dan iri sama kamu. Nah, siapa orangnya dan kenapa dia seperti itu? Yuk kita saja serap energinya. Kenapa dia melakukan hal yang seperti itu? Di poin yang pertama, memang orang ini adalah orang yang sangat kamu kenal, tetapi memang dalam situasi yang saya rasa circle-nya cukup dekat ya, tidak terlalu jauh dengan kamu. Jadi kamu sangat kenal banget dengan orang ini. Dan ini sudah mulai terasa di beberapa tahun terakhir ini. Orang ini selalu mencari masalah dengan kamu, selalu menciptakan beberapa persoalan-persoalan yang tidak begitu baik yang terjadi dengan diri kamu, sehingga apa? Kalau kamu lihat di beberapa tahun belakangan ini, masalah-masalah yang terjadi antara kamu dengan orang ini, yang menyebabkan masalah ya adalah orang ini gitu loh. Jadi ya posisinya adalah kamu juga harus bisa untuk lebih hati-hati. Harus bisa untuk lebih membentengi diri dari orang ini. Supaya apa? Orang ini tidak terlalu leluasa untuk menjegal dan juga menjatuhkan kamu. Karena emang kalau bisa kita katakan ya dia akan terus mencari masalah dengan kamu. Dia akan terus mencari gara-gara dengan kamu. Dia akan memfitnah kamu, menjegal kamu, menjatuhkan kamu, dan mencari beberapa perkara-perkara yang dia akan lakukan terhadap diri kamu di beberapa waktu akan datang. Dan kemudian juga dia akan mempengaruhi beberapa orang lain untuk membenci kamu juga. Jadi kamu juga jangan kaget ketika di beberapa tahun terakhir ini ada beberapa orang yang membenci kamu itu tanpa alasan. Ada beberapa orang yang benci kamu itu tanpa satu sebab yang pasti, karena memang itu sudah terpengaruh oleh hasutan dan juga oleh pengaruh dari satu orang ini. Dan satu orang ini merupakan orang yang kamu kenal, yang sangat posisinya dalam wilayah yang tidak terlalu jauh dengan kamu. Dan ini memang kalau bisa dikatakan ya, bisa dikatakan ini ada tetangga kamu gitu, tetangga yang dalam kondisi yang tidak terlalu jauh. Karena apa ya, entah karena ada masalah apa kamu dengan dia, tiba-tiba dia itu menjauhi kamu, tiba-tiba dia tidak suka dengan kamu. Nah, penyebabnya ada di kartu yang kelima. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah dia iri dengan perkembangan-perkembangan positif yang ada dalam diri kamu, dalam posisi usaha, dalam posisi pekerjaan, kamu pun dalam kondisi yang terus meningkat gitu loh. Pendapatan kamu meningkat, kemudian juga beberapa permasalahan-permasalahan yang kamu hadapi bisa terselesaikan dengan baik, dan dalam posisi kehidupan kamu pun juga kamu sangat merasakan ada beberapa keadaan-keadaan yang terus membaik, sehingga kondisinya kamu pun juga terus mendapatkan hal-hal yang bagus, terus mendapatkan beberapa hal-hal yang positif yang ada di dalam diri kamu, dan kamu pun juga terus bisa mendapatkan keberhasilan, terus bisa untuk mendapatkan berbagai macam kesuksesan-kesuksesan yang luar biasa. Sehingga dengan posisi yang ada, dengan posisi yang terjadi, kamu terus bisa untuk merasakan hal-hal yang bagus, terus bisa mendapatkan beberapa hal-hal yang positif yang ada di dalam posisi kamu secara keseluruhan. Jadi ya apapun yang muncul, apapun yang terjadi, kamu terus mengalami perubahan-perubahan yang positif dalam kondisi kehidupan kamu ke depannya. Dan inilah yang menyebabkan orang ini itu iri. Orang ini itu benci dengan kamu. Kenapa? Nasibnya yang dulunya sama, awalnya yang sama, tapi kenapa kok hasil akhirnya yang berbeda gitu loh. Jadi dia itu tidak terima. Dia tidak terima dengan posisi yang saat ini kamu hadapi, dengan posisi yang saat ini kamu dapatkan. Karena apa? Karena memang posisinya adalah kamu terus mengalami perkembangan-perkembangan yang baik, sedangkan kehidupan dia terus mengalami beberapa situasi yang tidak terus membaik. Bahkan dia saat ini juga terjerat dengan beberapa hutang. Dia terjerat dengan beberapa pinjaman-pinjaman dengan beberapa pihak. Sedangkan diri kamu, sekalipun kamu punya hutang, tapi kamu bisa untuk menuntaskan, bisa menyelesaikan beberapa keadaan kewajiban dan juga tanggung jawab secara finansial. Jadi ya saya rasa ini juga merupakan hal yang baik, dan juga mulai merasakan hal-hal yang positif secara kondisi finansial kamu. Jadi ya dia tuh iri dengan perkembangan finansial kamu yang terus membaik dan juga terus mengalami keadaan yang terus berhasil. Karena apa? Dia pun merasa situasinya adalah kamu dengan dia tuh nasibnya sama, tetapi kenapa kamu lebih bahagia? Kenapa?
kamu lebih mendapatkan keberuntungan dibandingkan si dia ini. Kenapa? Pencerahan-pencerahan yang terjadi di dalam kehidupan kamu ini sangat nyata. Sedangkan bagi si dia ini, bagi mereka ini kondisinya kok gitu-gitu aja gitu loh, tidak ada perubahan dan juga tidak ada perkembangan-perkembangan yang terjadi. Jadi ya salah satu cara untuk bagaimana dia itu bisa memposisikan sama dengan kamu adalah bukan dia memperbaiki effort yang dia lakukan, tapi justru malah berusaha untuk menjatuhkan kamu dengan harapan kamu bisa turun menyamai level yang ada di dalam dirinya. Tapi bersyukur walaupun kamu difitnah, dijatuhkan, dijelek-jelekkan, tapi kamu terus bisa berkembang. Malah justru kamu terus bisa untuk menampakkan hal-hal yang sangat positif dan kamu terus berkelimpahan secara posisi rezeki. Dan King of Pentacles ditutup di kartu yang terakhir. Ini memang juga akan menggambarkan ketika kamu dijegal, ketika kamu dijatuhkan, justru kamu malah akan semakin melompat lebih tinggi, melompat lebih melampaui dari batasan-batasan yang kamu dapatkan. Dan sebentar lagi beragam keberhasilan, beragam kesuksesan itu malah akan kamu dapatkan, dan ini akan membuat orang yang iri dengan kamu, akan membuat orang yang benci dengan kamu ini akan kepanasan, akan merasa sesak nafas gitu loh. Kenapa? Karena ya dia mencoba sekuat tenaga menjatuhkan kamu, tetapi justru ini tidak berdampak apa-apa dalam kehidupan kamu ke depannya. Dan seandainya setelah kamu melihat video ini, kamu mendengarkan fitnah, mendengarkan omongan-omongan negatif dari mereka, ya udah cuekin aja, nggak usah terlalu dipedulikan. Karena apa? Itu hanya akan mengganggu beberapa situasi-situasi yang nanti malah akan menghambat bagi diri kamu. Sekarang kamu harus fokus dengan kewajiban kamu, fokus dengan tanggung jawab kamu, dan tetap memberikan yang terbaik, tetap memberikan hal-hal yang positif yang ada dalam diri kamu secara keseluruhan. Dan ingat, kamu merupakan tanggung jawab keluarga dan kamu punya tanggung jawab terhadap keluarga kamu. Jadi ya saya rasa kamu juga harus terus bekerja keras, tidak perlu terlalu mempedulikan beberapa distraksi dari beberapa pihak, dari beberapa orang yang ada di sekitar kamu. Karena ini juga akan malah mengganggu beberapa situasi yang kurang baik dan juga malah akan mengganggu beberapa keadaan-keadaan yang kurang bagus yang ada di dalam diri kamu secara keseluruhan. Jadi ya ini harus bisa untuk lebih diperhatikan lagi bagi kamu yang beruntung menemukan video ini. Jadi ya memang ini adalah pembahasan general reading. Hati-hati, mulai ada orang yang diam-diam iri dan benci dengan kamu. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan apabila ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Jaya Jaya Wijayanti, Leput Dening Pangastuti, Jaya Hadi Diningrat, Rahayu Sagung Dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.